Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Ijtihad sebagai sumber dan metodologi hukum Islam. Baik, di sini ada rekan saya yang bernama Elviati dan saya sebagai moderator yang bernama Cut Maulida. Baiklah, rekan saya ingin mempresentasikannya. sebagai sumber dan metodologi hukum Islam. Etimologis, kesungguhan dan itijad dalam bahasa Arab, itijad, usaha, fisik atau mental. Dipercepat dalam aktivitas tertentu adalah istilah hukum Islam yang mengacu pada penalaran independen. Solusi untuk pertanyaan hukum, menurut teori Sunni klasik, itijad membutuhkan keahlian dalam bahasa Arab, teologi, teks yang diwahyukan, dan prinsip-prinsip jurisprudensi dan tidak menggunakan teks otentik dan otoritatif Al-Quran dan hadis ijma. Itijad dianggap sebagai kewajiban religius bagi mereka yang berkualitatif dan untuk menjalankannya, seorang cendekiawan Islam yang berkualitatif untuk melakukan itijad disebut mujtahid. Fungsi itijad, meskipun Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Selain itu, ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern, sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan turunan dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat muslim di suatu tempat tertentu atau di suatu masa waktu tertentu, maka persoalan tersebut dikaji apakah perkara yang dipersoalkan itu sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Sekiranya sudah ada, maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana disebut dalam Al-Quran atau Al-Hadis itu. Namun, jika persoalan tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka pada saat itu umat Islam memerlukan ketetapan itijad. Tapi yang berhak membuat itijad adalah mereka yang mengerti dan paham Al-Quran dan Al-Hadis. Jenis-jenis ijtihad. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Ada juga qiyas, adalah menggabungkan atau menyamakan arti, menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kebersamaan dan sebat manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu, sehingga dihukumi bersama. Dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya darurat bila memang terdapat hal-hal yang sebelumnya ditetapkan pada masa sebelumnya. Beberapa definisi qiyas atau yang disebut analogi menyimpulkan hukum dari yang asalnya menuju kepada cabangnya berdasarkan inti persamaan di antara keduanya. Baiklah, membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya melalui suatu bersamaan di antaranya
tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam Al-Quran atau hadis dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab atau menetapkan suatu hukum terhadap suatu hal yang belum diterangkan oleh Al-Quran dan hadis. Beberapa definisi ijtihad. Fatwa yang dikeluarkan oleh faqih al-fiqih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. Argumen dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk maslahat orang banyak. Tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudaharatan. Tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya. Mashalahah mursahalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaharatan. Sudut dariyah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi mukharuh atau haram demi kepentingan umat. Istihab adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dan Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya, ijtihad secara harfiah adalah suatu usaha keras. Dalam terminologi hukum Islam itu berarti berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang suatu masalah hukum. Mujtahid adalah orang yang muslim dewasa yang berakal sehat, mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk menghasilkan hukum-hukum dari sumber-sumbernya. Ijma' artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Qiyas adalah menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya berdasarkan titik persamaan di antara keduanya. Ijtihad adalah argumen dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa berekspresikan secara lisan olehnya. Listianur. Sekian dari kelompok kami, itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.